Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu absen dulu terlebih dahulu yaitu baca doa dulu sebelum belajar. Mbak Oci, silakan maju ke depan. Ini Mbak Oci sudah ada. Iya, anak baru maklum ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai belajar, kita baca doa dulu ya. Iya. Tirukan saya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Mbak Oci. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang izin? Febi, kenapa izinnya? Sakit. Siapa yang alasan? Gak ada. Semoga yang sakit diberikan kesehatan. Oke, baik. Anak-anak boleh berdiri semua dulu. Biar semangat lagi pembelajaran pagi hari ini. Ayo berdiri. Berdiri depan meja. Kurang maju Mbak Maya. Ayo. Ya, tepuk panjat cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Panjat cinta jiwa madrasah. Ulangi lagi, ada yang nggak hafal Mbak Dia. Ayo, tepuk panjat cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Panjat cinta jiwa madrasah. Ayo silakan duduk kembali. Ayo duduk kembali, dirapikan kursinya lagi. Puasa. Sekarang kita masuk pembelajaran Al-Quran hadis. Dibaca anak-anak, apa yang di depan ini? Apa? Sejarah Al-Quran dan proses kodifikasi Al-Quran. Apa sih proses kodifikasi Al-Quran tersebut? Nggak tahu. Apa? Belum belajar. Oh, belum belajar. Pokoknya sejarahnya Al-Quran. Nah, itu turunnya Al-Quran. Nah, ya, tidak langsung jadi buku yang sekarang kita baca. Ya, Bu. Tahu Mbak Maya? Sudah tahu. Oh iya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian pentingnya kodifikasi Al-Quran
Yang kedua, memahami proses kodifikasi Al-Quran yang terdapat pada Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang ketiga, menjelaskan hikmah kodifikasi Al-Quran bagi umat manusia. Nah, nanti ada pembagian kelompok ya, 3 kelompok. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Ayo, yang nanti rembukan sama kelompoknya, nanti Bu Guru bagi. Diskusi. Nanti Mbak Iza sama Mbak Citra sama Mbak Ziva kelompok 1. Kelompok 1 di sini. Nanti habis pembelajaran baru pindah. Nanti, belum sekarang. Nah, sekarang yang visual Mbak Biba, Mbak Oci, sama Mbak berdua saja. Nanti Mbak Maya sama Mbak Septi sama, iya nanti dimasukkan ke Mbak Oci. Sama Mbak Dia, sama Mbak Dia. Mbak Dia. Siapa yang mau membaca surat Al-Hijr ayat 9? Angkat tangan. Ayo, Kak, boleh tunjuk-tunjuk temannya. Harus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Ini adalah proses kodifikasi Al-Quran tersebut tadi. Apa sih kodifikasi Al-Quran? Ayo Mbak Iva, tolong dibaca dulu. Kodifikasi Al-Quran yaitu proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Tujuannya untuk menjaga kemuliaan dan keaslian Al-Quran. Ayo Mbak Iza, selama beberapa tahun turunnya Al-Quran, medianya menggunakan apa Mbak Iza? Lanjut. Mengapa perlu kodifikasi Al-Quran tersebut? Karena banyak penghafal yang gugur dalam perang Yamamah pada masa Abu Bakar, yaitu melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam perang ini sekitar 70 penghafal Al-Quran yang gugur. Dikhawatirkan ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Tim proses kodifikasi masa Abu Bakar. Timnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pemimpinnya. Umar bin Khattab, pengusul ide kodifikasi. Yang ketiga, Zaid bin Sabit, ketua penulis dan pengumpulan. Proses kodifikasi ini mengumpulkan ayat dari catatan dan hafalan sahabat. Yang kedua, setiap ayat harus ada bukti tertulis dan hafalan. Yang ketiga, disusun sesuai urutan ayat dan surat. Yang keempat, mushaf pertama selesai. Yang terakhir, mushaf disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Hafsah binti Umar. Tim dan proses kodifikasi masa Utsman bin Affan. Mbak Citra, tolong dibaca nggih. Saat Islam meluas, muncul perbedaan bacaan qiraat yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Karena itu, Khalifah Utsman bin Affan menyeragamkan mushaf Al-Quran, yaitu tujuannya menjaga persatuan umat Islam dan kemurnian Al-Quran hingga sekarang. Timnya
Ada berapa? Mbak Citra. Nah, sebutkan. Sabil ketuanya, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang terakhir Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Hadir. Lanjut. Penyebaran Mushaf Utsman bin Affan. Mushaf standar dikirim ke berbagai wilayah utama, yaitu Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Setiap wilayah menerima satu salinan resmi sebagai rujukan Mushaf Utsmani. Menjadi dasar Al-Quran yang digunakan umat Islam sehingga menjamin keseragaman bacaan di seluruh dunia Islam. Nah, ayo Mbak Dia, jangan ngobrol saja. Ayo silakan baca, yang ngobrol baca. Ini yang kodifikasi masa Abu Bakar As-Siddiq. Kodifikasi masa Abu Bakar As-Siddiq. Fokus utama pengumpulan dan penyimpanan Al-Quran. Tujuannya untuk mencetak kehilangan ayat Al-Quran setelah banyak waktu menghafal buku dan orang yang lama. Yasin itu satu musuh utama yang disimpan oleh penulis kemudian dipercayakan kepada besar di rumah. Mbak Biba, ayo sekarang Mbak Biba, jangan ngobrol saja sama Mbak Maya. Yang bawahnya masa Utsman bin Affan. Kodifikasi masa Utsman bin Affan. Fokus utama penyeragaman dan penyebaran mushaf Al-Quran. Tujuan menyatukan umat Islam dengan satu standar bacaan menggunakan dialek Pulau. Hasil beberapa salinan mushaf yang dikirim ke berbagai wilayah Islam sebagai rujukan resmi. Nah, sekarang ayo berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, ada yang di sana, yang auditor. Visual di tengah. Auditori yang kelompok 1. Oh iya, sebentar lagi kurang 5 menit ya, Mbak Biba. Iya, ayo cepet. Ayo cepet. Sudah. Yang kinestetik. Iya, visual. Tadi kan auditori kan ini. Ya, melihat. Kinestetik game. Ayo, kinestetik ayo. Kinestetik tadi. Iya, oke. Ini. Ditempel. Nanti ditempel. Iya. Papat. Ini yang soal, ini yang jawaban, ini yang soal. Disamakan. Ini ada double tipnya. Dua lembar. Auditori ini ya, nanti dijawab ya. Nanti ditulis nama kelompoknya. Ayo, sekolah kok gak bawa pulpen? Itu Bu, kasih uang itu. Ayo yang visual. Ayo ditulis nama kelompoknya. Ya apa sekolah kak bawa pulpen? Lupa Bu. Lupa, tadi telat.
Ayo. Dalam? Sudah. Kalau sudah, tunggu temannya kurang 1 menit lagi. Iya sebentar, belum waktunya istirahat. Nanti ada jam kedua lagi. Mata pelajaran matematika nanti. Sebentar. Iya, MBG-nya datangnya setengah 11 siang karena kan. Duh, ini kenapa kok gak ditulis? Oh. Iya, ditempelnya ini ada HVS-nya kosong. Di samping. Ah, ininya soal, ini jawaban. Ya, bisa dibuka kan. Tengahnya kan ada double tip, sudah kayak gini. Nanti ditutup lagi. Nanti bisa ditempel di mading. Dalam ibu. Ayo, safety gak boleh jahil. Yang gerakin ini, Bu. Yang gerakinnya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ayo yang sudah maju ke depan dipresentasikan. Ayo, katanya mau istirahat. Yang keras suara kamu. Jawabannya satu toh, terus kesimpulannya. Kenapa, Bu? Soalnya satu yang dijawab, langsung kesimpulannya. Ini pakai perkenalan, tak, Bu? Nggak usah, langsung saja. Soalnya Ayo didengarkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 23. Kesimpulannya, kodifikasi Al-Quran dilakukan untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran agar tidak hilang dan tidak terjadi perbedaan bacaan. Hikmahnya, Al-Quran tetap terpelihara dan menjadi pedoman umat Islam sampai sekarang. Sudah, Bu? Pintar tepuk tangan. Terima kasih. Ayo selanjutnya. Ya nanti. Ayo. Yang visual. Ayo yang kinestetik sudah selesai apa belum? Dari kelompok kami yaitu Iya. tokoh otoritas siapa yang muncul dalam penjelasan pengumpulan Al-Quran? Jawabannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. kesimpulannya Kodifikasi Al-Quran adalah proses pengumpulan Al-Quran agar tetap terjaga, dilakukan pada masa Abu Bakar dan diseragamkan pada masa Utsman bin Affan. hikmahnya yaitu Al-Quran tetap asli dan mudah dipelajari. Tepuk tangan. Ayo yang kinestetik maju ke depan diperlihatkan teman-temannya. Ini ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ah, dihadapkan depan, ya. Kamu kelihatan tak, Maya? Bisa dizoom tak, Bu? Nggak bisa. Sudah kan sudah ada di kertas tadi. Khalifah pertama yang mengumpulkan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Oh ya. Yang kedua, Mushaf Abu Bakar disimpan oleh putri Umar. Putra. Putra Umar yang bernama Hafsah. binti Umar. Dan yang ketiga yaitu ketua tim pengumpulan Al-Quran masa Abu Bakar adalah Zaid bin Sabit. Yeay. Kembali. Iya. Nah. Kesimpulannya ya, kodifikasi Al-Quran dilakukan ada 2 tahap pada Abu Bakar sebagai pengumpulan dan penyimpanan serta Utsman bin Affan sebagai penyeragaman dan penyebaran mushaf Al-Quran agar tetap terjaga.
Apakah kalian maksudnya sudah bisa memahami materi ini? Sudah. Insya Allah. Siapa yang mengumpulkan tadi? Mengumpulkan apa? Al-Quran. Yang pertama kali tadi siapa? Al-Quran. Yang menyebarkan siapa? Usman bin Affan. Pinter. Nanti kalau di rumah, ayo, siapa yang tadi nilainya di atas KKM? Saya. Semua. Kalau di bawahnya KKM nanti dikerjakan tugas yang di remedi di LKS ya. Sekian dari Ibu ini. Ayo, Mbak Oci, baca doa dulu untuk penutupan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka Ma'allamtani wardudu ilayya inda jati ilaihi Wala tansani ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Oci. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang pemaham materi ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.